Baik, selamat siang dan selamat datang dan bergabung di podcast Membangun Indonesia bersama saya, Alisa Faria Salma, yang akan memandu podcast pada siang hari ini dengan topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita bisa menguatkan Kementerian Pekerjaan Umum melalui konsep algoritma kebangsaan. Dan di sini saya sudah bersama 6 rekan kerja saya, ada ASN-ASN muda dari berbagai unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum. Mungkin mari kita perkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu, mulai dari Mbak Aisyah. Baik, terima kasih Mbak Alisa. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Saya sudah bertugas di Kementerian PU selama 8 tahun. Salam kenal. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Yang selanjutnya mungkin Mas Aidil nih bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya juga dari Kementerian PU. Maaf, maaf. Nama saya Aidil, saya juga dari Kementerian PU. Untuk asal ownernya ya rahasia gitu. Untuk masa kerjanya rahasia, untuk umur rahasia, status saya pun juga rahasia. Baik, terima kasih Mas Aidil yang punya banyak rahasia nih ya. Yang selanjutnya nih Mas Arya nih boleh memperkenalkan diri Mas. Terima kasih Mbak atas waktunya. Nah, perkenalkan saya Arya. Saya dari Ditjen Cipta Karya. Ya. Saya sudah bertugas selama 3 tahun. Oke, itu dulu. Baik, terima kasih Mas Arya. Mungkin yang selanjutnya nih ada Mbak Dea dari Bina Konstruksi. Silakan Mbak Dea. Halo semuanya, saya Dea dari Ditjen Bina Konstruksi. Saya sudah 5 tahun mengabdi di Bina Konstruksi ini. Baik, yang selanjutnya ada Mbak Aldia nih. Mbak Aldia, silakan perkenalkan diri Mbak. Ya, halo, selamat siang. Saya Aldia dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan saya udah 6 tahun mengabdi di PU. Baik, selanjutnya yang terakhir nih, narasumber terakhir kita ada Mas Sandika. Mungkin Mas Sandika bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Sandika dari Sekretariat Jenderal. Saya baru 2 tahun bertugas di Kementerian PU. Terima kasih. Baik, itu adalah narasumber-narasumber kita pada podcast pada siang hari ini. Mungkin kita akan langsung masuk ke pembahasan pertama mengenai algoritma kebangsaan. Yang pertama nih, kita akan membahas tentang implementasi dan juga konsep awal dari algoritma kebangsaan ini. Mungkin dari Mbak Aisyah, saya ingin tahu pendapat Mbak nih tentang konsep algoritma kebangsaan ini tuh seperti apa ya Mbak ya? Sebelumnya, terima kasih Mbak Alisa atas kesempatannya. Kalau menurut saya sendiri ya, algoritma kebangsaan merupakan sistem nilai dan perilaku yang struktur untuk membentuk pola pikir, sikap, dan tindakan kebangsaan kita sebagai ASN. Yang secara sederhananya itu analoginya seperti langkah-langkah atau instruksi yang mengarahkan bagaimana konten-konten bernuansa kebangsaan yang positif dan membangun seperti mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila, proses berupa implementasi dalam pekerjaan sehari-hari, dan outputnya berupa pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Seperti itu Mbak Lisa. Baik, menarik sekali ya jawaban dari Mbak Aisyah ini. Mungkin saya ingin bertanya nih kepada Mas Arya, ini sebagai ASN muda nih Mas. Kira-kira dari Mas Arya sendiri melihat relevansi konsep dengan tantangan yang kita hadapi saat ini bagaimana nih Mas? Ya, oke Mbak. Mau- Menurut saya, algoritma kebangsaan eh, itu sangat, saya melihatnya itu sangat relevan. Terutama menghadapi era di dunia digital dengan AI di PU. Kan kita banyak lulusan dengan teknologi baru seperti BIM, Smart City, juga infrastruktur berbasis digital. Ya, algoritma konsep ini bisa jadi konsulen buat kita. Untuk teknologi yang digunakan untuk lebih efisien secara teknis, tapi juga mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Tidak mungkin gitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Arya untuk jawabannya.
Sepengetahuan saya nih ya, ada 5 nilai inti dasar dalam materi algoritma kebangsaan. Yang pertama ada keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan juga kepeloporan. Mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Aidil, kira-kira kalau dari Mas Aidil sendiri, nilai mana yang menurut Mas ini penting gitu untuk Kementerian Pekerjaan Umum? Baik, terima kasih Bu Hos. Kalau menurut saya yang paling penting itu keadilan ya. Karena kan keadilan adalah fondasi utama pelayanan kita kepada masyarakat, ya sebagai ASN gitu. Nah, contohnya di bidang apa ya, di bidang air bersih lah gitu. Nah, di bidang air bersih, keadilan berarti memastikan setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap air bersih. Ada yang dari mungkin Bapak Ibu Mas Mbak di sini ada yang dari Jakarta atau di Pulau Jawa gitu. Nah, mungkin di daerah asal Mbak atau Mas itu sistem air bersihnya sudah sangat bagus, sudah tercover sempurna. Namun mungkin di daerah perbatasan seperti Papua, NTT dan perbatasan lainnya itu belum tercover secara sempurna gitu. Nah, tanggung jawab kita sebagai ASN Kementerian PU, kita memastikan akses air bersih mulai dari yang tinggal di Jakarta, yang di pusat gitu, metropolitan, sampai yang di pelosok seperti di Papua atau di daerah perbatasan yang lainnya. Nah, kita tidak boleh membiarkan ada anak bangsa atau ya masyarakat sampai lansia itu yang kesulitan mendapatkan air bersih hanya karena tempatnya terpencil atau tidak menguntungkan secara ekonomi dan lain-lain. Nah, inilah wujud nyata sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sila kelima Pancasila. Baik, begitu Ibu Hos. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Aidil. Mungkin tadi kita sudah membahas ya mengenai konsep algoritma kebangsaan. Mungkin selanjutnya kita akan membahas mengenai realitas dan juga tantangan di Kementerian Pekerjaan Umum nih. Saya mungkin ingin bertanya kepada Mbak Dea ya. Kira-kira dengan pengalaman Mbak Dea, kira-kira tantangan apa sih Mbak yang paling nyata dan juga dirasakan di Kementerian Pekerjaan Umum saat ini, Pak? Terima kasih Mbak Alisa pertanyaannya. Saya izin jawab ya Mbak. Tantangan yang saya hadapi sebagai bagian dari Dirjen Bina Konstruksi ini adalah dinamika regulasi seperti perubahan peraturan lembaga dan peraturan menteri. Hal ini tuh membutuhkan adaptasi yang cepat di lapangan seperti dalam proses pengadaan. Selain itu, Bina Konstruksi khususnya di BP2JK ya berada di dalam kondisi yang rawan, yang bisa dibilang rawan terhadap konflik kepentingan, sehingga perlu untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan objektivitas. Itu Mbak dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin dari Mbak Alia ingin menambahkan, Mbak. Ya, izin menambahkan sedikit ya. Kalau dari saya, tantangan lainnya adalah adaptasi terhadap perubahan teknologi dan tuntutan transparansi. Masyarakat kita sekarang lebih kritis ya. Mereka ingin tahu detail anggaran dan progres proyek real time. Jadi kita harus ready dengan sistem digital yang transparan. Tapi menurut saya bukan cuma soal digitalisasi ya. Tantangan yang lebih dalam adalah bagaimana kita bisa membangun trust atau kepercayaan publik terhadap proyek-proyek kita. Karena bahkan sistem tercanggih pun percuma kalau masyarakat merasa nggak dilibatkan atau nggak paham urgensinya. Kita di PU juga harus bertransformasi secara budaya, bukan cuma sistem. Mindset ASN harus progresif, kolaboratif, dan terbuka terhadap feedback publik. Kadang tantangan terbesar justru datangnya dari dalam, dari resistensi terhadap perubahan di level internal. Dan satu lagi, menurut saya, tantangan yang sering dilupakan adalah sustainability. Banyak proyek besar, tapi pertanyaannya, apakah infrastruktur itu bisa disustain 10-20 tahun ke depan? Apakah udah ramah lingkungan, adaptif terhadap iklim, dan efisien secara biaya jangka panjang? Baik, terima kasih untuk tambahan penjelasannya dari Mbak Alia ya. Mungkin saya ingin bertanya nih kepada Mas Andika nih sebagai generasi muda ASN kan, bagaimana menurut Mas Andika sendiri gap antara ekspektasi masyarakat terhadap realitas birokrasi di negara kita ini? Baik, kalau menurut saya sendiri gapnya masih cukup besar ya antara ekspektasi masyarakat dengan realitas yang ada di lapangan itu. Masyarakat mengharapkan respon cepat, tapi seperti yang kita tahu proses birokrasi kan tidak bisa seinstan itu juga.
Maka dari itu konsep algoritma kebangsaan ini penting. Kita perlu apa ya istilahnya ngoding ulang cara kerja kita agar lebih responsif tapi tetap akuntabel. Itu paling dari saya. Menarik sekali ya, ada istilah ngoding ulang tadi dari Mas Andika. Mungkin saya ingin bertanya kepada Mbak Aisyah, kira-kira nih dalam bidang Mbak Aisyah sendiri, kira-kira apa sih contoh nyata dari polarisasi atau tantangan yang disebutkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya? Mungkin dari Mbak Aisyah bisa memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Mbak Alisa. Kalau dari kacamata bidang saya, di mana Bina Marga sendiri itu tugasnya melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional dan jembatan. Contoh nyatanya seperti ketika ada proyek jalan tol atau jalan nasional yang harus melewati area tertentu, kadang ada resistensi berbasis identitas seperti kenapa harus lewat sini, mengapa menguntungkan daerah lain. Disinilah kita perlu algoritma kebangsaan, bagaimana mengkomunikasikan bahwa instruktur ini untuk kepentingan nasional, bukan segelintir orang. Seperti itu, Mbak Lisa. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mbak Aisyah. Tadi kita sudah membahas nih tentang konsep algoritma kebangsaan, kemudian tantangan eh, di Kementerian Pekerjaan Umum sendiri gitu. Nah, mungkin kita akan masuk pembahasan implementasi algoritma kebangsaan di Kementerian Pekerjaan Umum. Mungkin di sini saya akan bertanya kepada para narasumber yang ada, bagaimana cara kita mengimplementasikan 5 nilai inti dari algoritma kebangsaan yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum nih, gitu. Mungkin dari nilai pertama nih, gotong royong, mungkin dari Mas Aidil. Silahkan, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Bu Hos. Apa tadi? Gotong royong ya? Gotong royong pada Kementerian PU itulah kunci keberlanjutan. Sebenarnya nggak hanya di Kementerian PU, di kementerian lain pun, instansi lain, atau di masyarakat itu sendiri, gotong royong itulah kunci keberlanjutan. Nah, di PU itu sendiri ada banyak program yang mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatannya, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga menjadi mitra aktif. Contohnya di SDA lah. Di SDA itu ada program, kalau nggak salah, normalisasi sungai berbasis komunitas, di mana masyarakat diajak terlibat mulai dari perencanaan, gotong royong membersihkan sungai, hingga menjadi guardian yang memelihara kebersihan sungai. Ada juga di dirjen lain, contohnya di CK ya, ada program PISEU, program infrastruktur sosial ekonomi wilayah, di mana masyarakat mengajukan proposal pembangunan, masyarakat ikut dan terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, bahkan pengawasan proyek itu sendiri, di mana nanti outputnya itu langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, seperti mengurangi kesenjangan pembangunan, menumbuhkan ekonomi kawasan, dan meningkatkan kualitas permukiman kawasan. Nah, dengan begini, masyarakat merasa memiliki dan bangga dengan infrastruktur yang ada di lingkungan mereka. Sebagaimana gotong royong ya, sebagaimana warisan nenek moyang kita, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Begitu, Bu Alisa. Di sini, Mbak Lisa mau langsung menambahkan dari pendapatnya Pak Ijil. Saya setuju dengan Pak Ijil terkait dengan program di Kementerian ini, dan saya mau menambahkan contoh-contohnya. Nah, mungkin dari sisi karya, kita punya program PPP, yaitu kota tanpa pungut. Sebuah konsep gotong royong yang melibatkan badan kesusilaan masyarakat dalam perencanaan tata ruang di level RT dan RW. Jadi masyarakat terkesan bisa memiliki atau merasakan hasil dari pembangunan warga sendiri. Mungkin begitu bisa. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Mas Arya dan juga Mas Aidil. Oke, sekarang saya ingin tahu nih,
bagaimana sih implementasi inklusivitas gitu ya di bidang Mbak Dea? Mungkin bisa dijelaskan, Mbak? Baik, untuk aspek inklusivitas di Dirjen Bina Konstruksi memang memang tidak tampak secara langsung ya, mungkin namun peran Bina Konstruksi itu sangat strategis dalam menjamin bahwa pengadaan jasa konstruksi berjalan dengan adil, terbuka dan memberi ruang bagi semua kalangan sehingga keberhasilan inklusivitas di sektor infrastruktur yang direncanakan sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme di bina konstruksi khususnya di BP2JK. Seperti itu Mbak Alisa. Baik, mungkin selanjutnya bagaimana sih pengimplementasian integritas nih kalau di bidang Mbak Aldi? Ya mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Oke Mbak Risa, kalau kita di sini, kita dorong lewat sistem monitoring digital yang real time dan terbuka. Progres proyek jadi bisa dipantau publik lewat dashboard yang menampilkan timeline, anggaran, dan capaian. Jadi otomatis kita dituntut jujur dan akuntabel. Tapi integritas aja nggak cukup dari sistem. Budaya kerja juga penting. Kita biasakan melaporkan kondisi apa adanya, termasuk kalau ada hambatan di lapangan. Transparansi itu justru jadi pintu buat perbaikan kan ya Mbak Alisa, gitu sih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Mbak Aldi ya. Mungkin selanjutnya saya ingin mengetahui implementasi dari kepelaporan. Mungkin bagaimana pendapat dari Pak, maaf Mas Sandika nih. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Mungkin pendapat saya ya mengenai kepeloporan itu kepeloporan sendiri bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya kita sebagai ASN PU jadi pionir dalam menggunakan transportasi publik ke kantor. Atau juga bisa jadi kita jadi champion dalam program Go Green di lingkungan kerja. Nah, yang pasti itu kita tunjukkan bahwa ASN PU tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga menjadi teladan dalam menggunakannya. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Mas Andika. Mungkin yang terakhir ini ya, nilai keadilan dalam konteks nasional. Mungkin saya ingin mengetahui pendapat dari Mbak Aisyah. Nih kira-kira bagaimana nih Mbak Aisyah disesuaikan dengan bidang Mbak Aisyah. Baik Mbak Lisa, kalau dari Bina Marga sendiri itu memastikan konektivitas yang merata, tidak boleh ada daerah yang terisolasi karena akses jalan seperti program Trans Papua, Trans Sumatera itu wujud keadilan, memastikan semua anak bangsa punya akses yang sama terhadap kemajuan sesuai dengan semangat NKRI dan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sih Mbak. Baik, mungkin tadi kita sudah membahas mengenai konsep, kemudian implementasi. Itu semua kan tidak lepas dari peran seorang ASN muda, gitu ya. Mungkin di sini saya ingin bertanya kepada Mas Arya juga Mas Andika nih, kira-kira bagaimana sih cara kita bisa menjadi pendorong inovasi dan juga narasi baru kebangsaan? Mungkin dimulai dari Mas Arya terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak. Saya ingin menambahkan eh, Bank SMK dalam digitalisasi. Ya, mungkin kita bisa mulai dari hal yang sederhana, misalnya dari buat konten digital, misalnya bikin konten TikTok atau Instagram yang menunjukkan behind the scene, pembangunan infrastruktur. Eh, Biar masyarakat itu tahu prosesnya, mudah dan menghargai hasilnya. Narasi Indonesia bisa kita wujudkan dengan menunjukkan achievement PU di media sosial. Ya, gitu. Saya setuju juga ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arya. Mungkin saya ada nambahkan sedikit. Itu juga kita bisa jadi pengguna teknologi paling baru di internal PU sendiri. Misal penggunaan AI untuk perencanaan atau blockchain untuk supply chain materialnya. Kita tunjukkan bahwa ASN PU itu forward thinking dan visioner, tidak ketinggalan zaman. Gitu lah. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Mas Sandika dan juga Mas Arya. Mungkin sebagai penutup,
dari sesi podcast pada siang hari ini. Saya ingin meminta salah satu atau mungkin dua narasumber ya, eh, yaitu adalah satu langkah konkret yang bisa kita lakukan eh, untuk menguatkan Kementerian PU. Mungkin yang pertama saya minta dari Mas Aidil, silahkan boleh Mas. Ya, terima kasih Bu Hos. Tadi apa ya, langkah konkret yang bisa kita lakukan ya. Kalau saya akan mulai dari kampanye tadi air bersih ya, air bersih untuk semua. Mungkin melalui media sosial, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arya, eh, kampanye melalui media sosial. em, Lalu mungkin kalau memungkinkan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah gitu. Nah, nggak hanya sekolah sih, ke masyarakat juga kalau memungkinkan ya boleh gitu. Nah, kami akan mengajak siswa-siswi menjadi duta cilik konservasi air, karena mereka adalah generasi yang akan mewarisi sumber daya air Indonesia itu sendiri. Nah, selain itu, mungkin kami akan membuat aplikasi sederhana di mana masyarakat bisa melaporkan kondisi sumber air di daerahnya, baik yang bermasalah maupun yang perlu dilestarikan. Jadi, sebenarnya nggak hanya sumber daya air gitu. Mungkin aplikasi sederhananya nanti aplikasi sederhana tersebut nanti mungkin bisa memonitoring kondisi bangunan gedung, infrastruktur gitu. Jadi nanti nggak hanya uh, pemerintah tahu bagaimana kondisi infrastruktur tersebut. uh, nah dari rakyat pun juga bisa melapor lah gitu ke pemerintah. Gitu. Nah dengan begitu kita bisa membangun kesadaran kolektif bahwa air bersih tadi ataupun infrastruktur gitu ataupun bangunan gedung dan lain-lain itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya urusan pemerintah atau segelintir orang gitu. Baik, terima kasih Mas Aidil. Mungkin saya ingin meminta salah satu narasumber lagi untuk menyebutkan satu langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk menguatkan PU. Mungkin boleh Mbak Dea mungkin bisa menyampaikan. Oke, langkah konkret ya yang bisa dilakukan oleh saya sebagai bagian dari Bina Konstruksi, yaitu secara kelembagaan, strategis, dan pelayanan publik. Mungkin seperti penguatan integritas dan meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam proses pengadaan. Seperti itu, Mbak Alisa. Baik, terima kasih Mbak Dea atas jawabannya. Mungkin tadi sudah kita simak ya teman-teman semuanya jawaban-jawaban dari narasumber kita yang sangat luar biasa memberikan pemahaman lebih kepada kita tentang algoritma kebangsaan terutama di Kementerian Pekerjaan Umum ini. Mungkin kita saya ada suatu quotes yang sudah mungkin quote ini sudah terkenal ya di kalangan banyak orang gitu, yaitu dari John Fitzgerald Kennedy dan juga Bung Karno, yaitu jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu sumbangkan kepada negara ini. Terutama eh, perlu peran kita di era digital ini sebagai ASN muda untuk terus memberikan gerakan-gerakan baru di Indonesia ini. Mungkin untuk akhir kata, mari kita wujudkan PU menjadi lebih kuat melalui implementasi nyata algoritma kebangsaan. Dan terima kasih untuk semua pendengar dan juga narasumber yang sudah datang pada siang hari ini. Saya cukupkan sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima juga kasih. Mbak Alisa.